Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah yang ke-15 dari kitab Nasaihul Ibad, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, fi qoulihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahri, qala abarru huwal lisanu wal bahru wal qalbu, faida fasadal lisanu bakat alaihi nufusu, wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikatu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud dengan daratan adalah lisan, sedangkan laut adalah hati. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia, dan apabila hati itu rusak, menangislah malaikat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq mengibaratkan bahwa daratan adalah lisan
Daratan adalah sesuatu yang tampak di permukaan sebagaimana lisan yang mudah didengar dan dilihat oleh manusia. Kerusakan lisan meliputi kerusakan-kerusakan yaitu berdusta, ghibah, menggunjing, fitnah, mengadu domba atau namimah, berkata kasar, menghina orang lain, menyebarkan berita hoaks, bohong. Karena kerusakan lisan ini sangat tampak, maka manusialah yang merasakan dampaknya secara langsung. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan tentang lautan itu diibaratkan sebagai hati. Karena lautan itu dalam dan tersembunyi sebagaimana hati manusia. Hati yang rusak ditandai dengan riya, husud, hasad, ujub, takabur, cinta dunia yang berlebihan, lalai mengingat Allah. Kerusakan hati sering tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah lah dan para malaikatnya lah yang mengetahuinya. Oleh karena itu Abu Bakar mengatakan, jika hati rusak, malaikat yang menangisinya. Maksudnya, kerusakan hati lebih berbahaya daripada kerusakan lisan, karena hati adalah sumber semua amal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik maka baik seluruh tubuh, jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa hati lebih berbahaya daripada lisan? Lisan hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Jika hati dipenuhi iman, maka lisan akan dipenuhi dengan zikir kepada Allah SWT, dipenuhi dengan panjatan doa, nasihat, bacaan Quran, ibadah lainnya. Sebaliknya, bila hati penuh kedengkian, bila hati penuh kebencian, lisan akan mengeluarkan celaan, fitnahan, adu domba dan lain sebagainya. Karena itu para ulama berkata, lisan adalah juru bicaranya hati. Sebuah contoh yang disampaikan melalui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab menangis karena takut hatinya rusak. Umar pernah mendatangi Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat yang mengetahui nama-nama orang yang munafik. Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW pernah menyebut namaku sebagai orang yang munafik? Hudzaifah menjawab tidak. Padahal Umar adalah sahabat yang dijamin surga. Beliau bukan takut kehilangan jabatan, tetapi takut jika hatinya berubah menjadi munafik. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang yang hatinya hidup selalu khawatir terhadap kebersihan hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan lisan adalah buah dari kerusakan hati. Hati yang baik akan melahirkan ucapan yang baik dan amal yang soleh. Seorang mukmin hendaknya lebih takut rusaknya hati daripada hilangnya harta atau kedudukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita menjadi hati-hati yang bersih, qalbun salim, dan menjadikan lisan kita menjadi lisan-lisan yang membawa kebenaran dan membawa manfaat bagi orang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah sebuah penjelasan tentang makna dari rusaknya daratan dan lautan. Semoga Allah teguhkan iman kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan kita dalam jannahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.